Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diu Pangestu Wijaya dengan NIM 0492982269 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas pertama pada mata kuliah Administrasi Jaringan. Di sini tugasnya sudah saya download, saya buka di Word. Memiliki deskripsi berikut. Saya ditugaskan menjadi seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dan 3 departemen serta memiliki 1 kantor cabang di kota lain. Berikut spesifikasinya pada jaringan. Untuk alamat IP yang tersedia yaitu di 192.168.10.0/24. Untuk subnetnya atau per 24-nya ini kita sesuaikan dengan kebutuhan perangkatnya. Kita langsung ke soal yang pertama. Desain subnet atau subnetting. Rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan setiap subnet yaitu subnet mask, alamat jaringan atau network address, rentang alamat IP atau range, kemudian alamat broadcastnya. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Oke, jadi fokus kita tidak hanya di kebutuhan perangkat saat ini saja, kita fokus juga untuk kebutuhan di masa akan mendatang, yaitu untuk menyediakan pertumbuhan di masa akan datang. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada sebuah tabel yang sudah disediakan di soal. Di sini ada divisi, kebutuhan host, subnet, network address, usable ring, dan broadcast address. Untuk kebutuhan host ini kita sesuaikan dengan di sini ya, di sini dan ditambah untuk menyediakan ruang pertumbuhan di masa depan. Jadi misalnya kita menukar departemen penjualan nih, ada 50 perangkat yang dibutuhkan untuk saat ini. Kita memiliki subnetnya berapa? Kita bisa lihat di tabel ini ya. Ini namanya tabel untuk melihat subnetnya. Di sini 50 perangkat. 50 perangkat berarti kita menggunakan slash atau per 26. Di per 26 ini tersedia host 64 atau bukan host ya, ini IP, rentan IP yaitu 64. Akan tetapi 64 ini dikurang 2, dikurang network address dan broadcast saja. Jadi IP yang bisa dipakai yaitu 62 saja. Sudah memenuhi kebutuhan di departemen penjualan dan plus bisa digunakan untuk menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Jadi begitu sedikit penjelasannya. Untuk menghemat waktu saya akan mengisi tabel ini, kemudian nanti saya akan jelaskan lagi setelah tabelnya selesai. Setelah saya buat atau saya mengisi tabelnya, untuk tabelnya kurang lebih seperti ini. Saya akan sedikit menjelaskan. Pada baris pertama, ini memiliki kebutuhan host paling tinggi yaitu di departemen atau di divisi penjualan. Pada divisi penjualan ini dia membutuhkan 50 host. 50 host ini seperti sebelumnya sudah saya jelaskan, masuk ke max length-nya di per 26. Jadi kebutuhan host 50 plus untuk kebutuhan masa depannya ada 10. Jadi kurang lebih seperti ini. Sama halnya di departemen pemasaran. Di departemen pemasaran pun saya menggunakan subnet max-nya di per 26, yaitu ada 62 IP yang dapat digunakan.
Jadi 30 untuk kebutuhan saat ini dan 30 untuk kebutuhan di masa mendatang. Setelah itu di departemen TI atau Teknologi Informasi, sama halnya. Di sini saya menggunakan per 27. Jadi di sini semakin tinggi angkanya, semakin sedikit jumlah host yang dapat digunakan. Jadi saya di sini dikarenakan TI hanya membutuhkan 10 untuk saat ini. Jadi saya menggunakan di per 27. Jadi mendapatkan total IP ada 30 yang dapat digunakan. Jadi di sini plus 20 untuk kebutuhan yang akan datang. Untuk di server saya menggunakan per 28 karena di sini hanya membutuhkan 5 untuk saat ini, dan saya tambahkan untuk di masa depannya nanti. Oke, untuk di kantor cabang saya menggunakan 20 mohon maaf, dikarenakan kebutuhan hostnya 20, saya menggunakan per 27. Jadi host yang dapat digunakan yaitu sekitar 30. Untuk link one-nya atau router antar pusat dan cabangnya saya hanya menggunakan dikarenakan hanya membutuhkan 2. Jadi saya menggunakan per 30. Di sini jumlah hostnya ada 4 dan yang dapat digunakan hanya 2. Oke, untuk penjelasan network address yang saya sebutkan sebelumnya ya, dikarenakan di sini total ada 64. Jadi 64 ini hanya bisa digunakan di 62. Jadi di sini kita mulai dari 192.168.10.0 untuk network address, kemudian di 192.168.10.63 untuk broadcast addressnya. Untuk usable ringnya ada di 192.168.10.1 sampai di 10.62. Untuk bawah-bawahnya pun sama, saya gunakan seperti itu. Oke, ini hasilnya seluruh subnet menggunakan ruang IP dari 192 yang sudah diberikan pada soal 192.168.10.0. Saya buat secara efisien tanpa overlap atau tanpa menggunakan subnet yang berlebihan, sehingga membuat IP banyak yang terbuang karena tidak efisien dalam penggunaannya. Semua network address dan usable ring dan broadcast address sudah saya sesuaikan seperti tabel berikut ini. Oke, khusus untuk di link one pusat dan cabangnya, dikarenakan dia hanya memiliki 2 IP, saya akan memilih IP yang terkecil untuk kantor cabang dan IP yang terbesar untuk kantor pusatnya. Keputusan saya ini digunakan untuk mengerjakan soal selanjutnya sebenarnya. Jadi 2 IP ini saya gunakan untuk yang kecil pada kantor pusat, yang besar pada kantor cabang, seperti ini. Pusat dan cabang, pusat dan cabang. Oke, itu pada tabel subnetting sudah selesai saya buat. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, pada tabel routing statis sederhana untuk router kantor pusat dan kantor cabang, tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destinasi network, subnetman, next hub atau interface yang digunakan, dibuat keterangannya. Oke, di sini pada soal sudah ada ya, tapi hanya satu tabel. Dikarenakan di sini ada kantor pusat dan kantor cabang, maka saya akan membuat menjadi 2 tabel, yang satu tabel kantor pusat dan yang satu tabel kantor cabang. Oke, sama seperti tadi, untuk menghemat waktu saya akan mengerjakan tabelnya dulu, lalu saya akan jelaskan setelahnya. Terima kasih.
tadi melakukan subnetting pada table sebelumnya, sudah kita lanjutkan ke table routing. Untuk tabelnya seperti ini sudah saya buat. Pada table routing statis, router di kantor pusat memiliki koneksi langsung ke semua subnet internalnya dan satu router khusus menuju kantor cabang melalui IP 192.168.10.100.210 yaitu di IP kantor cabang. Pada subnet sebelumnya, pada tabel subnet kita mendapatkan dua IP yang saya sebutkan tadi, yaitu IP 192.168.10.209 untuk kantor pusat dan yang besar yaitu 192.168.10.210 untuk kantor cabang. Untuk pengerjaan tabelnya, untuk destination networknya ini merupakan network address pada table subnetting sebelumnya, jadi kita tinggal pindah aja ke table untuk router kantor pusat. Untuk subnetnya apapun kita mengikuti dari table subnetting sebelumnya. Yang kita rubah hanya di sini yaitu next hop-nya. Next hop-nya dikarenakan pada di kantor pusat, yaitu di departemen penjualan pemasaran TI server, yaitu menggunakan jaringan lokal saja, jadi berarti kita direct atau kita menggunakan LAN saja. Kemudian untuk di 176 ini kita ke 176 itu kita kantor cabang. Jadi IP satu network address atau network destination ini kita akan menuju ke kantor cabang. Jadi kita menggunakan IP ini, IP di kantor cabang untuk menuju ke kantor cabang, seperti itu. Sementara di router kantor cabang, di router kantor cabang memiliki koneksi langsung ke subnet smart LAN lokalnya, menambah beberapa router menuju jaringan di kantor pusat melalui alamat IP dari kantor pusatnya. Berikut tabelnya. Oke, untuk kantor cabangnya seperti ini. Untuk destination networknya sama, khusus untuk di 176 ini dikarenakan kantor cabang dan ini destination di kantor cabang, berarti dia hanya menggunakan direct LAN atau jaringan lokalnya saja, jadi subnet LAN kantor cabang. Kemudian untuk di departemen lain seperti pusat penjualan pemasaran TI dan server, mereka kan harus terhubung ke pusat, yaitu menggunakan interface ini, IP dari kantor pusatnya yang sudah kita dapat dari ini. Oke, jadi seperti ini kurang lebihnya. Untuk yang 208 ini link one dari cabang ke pusatnya, jadi seperti itu. Subnetnya pun sama, kita ambil dari table subnetting sebelumnya. Dengan konfigurasi ini, router kantor pusat berfungsi sebagai penghubung utama seluruh jaringan. Semua subnet di kantor pusat berkomunikasi dengan subnet di kantor cabang melalui link one dan sebaliknya. Router statis digunakan agar administrator dapat mengontrol jalur lalu lintas jaringan secara manual dan mudah dipantau. Kesimpulannya, dengan metode seperti ini bisa mengalokasikan alamat IP secara efisien sesuai dengan kebutuhan departemen masing-masing. Dengan router statis, komunikasi antar subnet berjalan lancar melalui router kantor pusat dan kantor cabang. Dengan ini, fleksibilitas dan mudah dikembangkan perusahaan menambah perangkat dan menambah cabang baru di masa depan. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengerjaan maupun penyampaiannya, saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.